Jadi sekarang tanggal berapa? Desember 29. Sekarang besok 30. Ya. Kalau sekarang tanggal 29 berarti 2 hari lagi. Ya, kan 31 nih Desember. Iya, 31. 2 hari lagi tahun 2022 akan meninggalkan kita untuk selamanya. Nggak balik-balik lagi. Ya. Kan besok 2023, 2024. Sampai kita mati terus saja dia jalan. Ya. Kapan kembali menjadi 2022? Nggak bisa. Nah ini. Jadi kepergian tahun 2022 bagi kita pasti mempunyai kenangan tersendiri di dalam tahun 2022. Dulu 2001 ketika mau masuk tahun 2002, semua kita berharap semoga tahun 2002 Allah panjangkan umur kita, Allah banyakin rezeki kita, Allah sehatkan badan kita. Ternyata doa kita ini udah diterima. Nyatanya kan panjang umur semua. Siapa yang udah mati? Belum kan? Nah, berarti kita panjang umur, sehat badan kita. Dalam setahun rezeki kita udah banyak bener nambahnya. Nambah rezeki kita. Mungkin ada yang tahun ini ada yang bisa dandanin rumah, ada yang bisa ngeridit motor, ada yang bisa beli TV, perabotan rumah tangga, beli baju. Ini kan semuanya nikmat yang Allah berikan pada tahun ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai muslim? Kita bersyukur kepada Allah bahwa tahun 2022 Allah telah mengabulkan doa kita yang kita ucapkan tahun 2021. Minta panjang umur, ternyata panjang umur. Minta sehat, ternyata sehat. Minta banyak rezeki, makan selama setahun. Beras berapa karung tuh dihabisin. Nah, belum lauk pauk, belum beli ini, belum beli itu. Jadi pada tahun 2002 yang akan meninggalkan kita, Allah akan melihat akhirnya. Kan kalau kita berdoa, Allahumma ij'al khaira amali khawatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik pekerjaan saya akhirnya, dan sebaik-baik umur saya penghabisannya, dan sebaik-baik hari saya ketika berjumpa kepada Engkau. Ini akhir 2022, kita bersyukur supaya catatan kita di sana, tahun 2022 tahun itu kita penuh syukur kepada Allah. Itu yang kita kepengen. Coba dah renungkan, benar kan? Sehat, panjang umur, banyak rezeki. Nah, kenapa? Keuntungan orang yang bersyukur, pertama apa? Surat Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum apa? Inna azabi la syadid. Wa iz ta'adzana, ketika berseru Allah, berseru memberitahu kepada hambanya. Apa kata Allah? Lain syakartum, jika kalian bersyukur. Jika kalian bersyukur, jawabnya la azidannakum, aku tambahin lagi kamu. Bersyukurnya nih tahun 2022. Minta tambahinnya besok tahun 2023. Rezeki kita besok insya Allah lebih banyak lagi dari tahun ini. Kan kepengen begitu. Badan kita lebih sehat lagi dari tahun ini.
urusan kita lebih beres lagi dari tahun ini. Sebab janji Allah kayak gitu. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan lagi. Apanya yang ditambahin? Nikmatnya. Tambah sehat, tambah banyak rezeki, tambah berkah, tambah selamat, tambah semua di tahun 2023. Tapi wala in kafartum, kalau kamu ingkari nikmat setahun aku berikan sampai akhir tahun, kamu nggak ada syukurnya, nggak ada terima kasihnya, kagak ingat sama sekali atas Allah yang memberikannya, inna adzabi lasyadid, siksaku sangat pedih. Allah akan menyiksa orang-orang yang tidak mau bersyukur. Makanya berat benar ancaman Allah. Sehingga karenanya pada akhir tahun ini saya ajak semua supaya mensyukuri nikmat Allah. Maka janji Allah akan kita dapati. La azidannakum, aku tambahkan kamu. Kapan? Nanti tahun yang bakal besok kita hadapi. Tapi kalau kita kagak mau bersyukur, kita kagak ingat, kita lupain aja, kita cuekin aja, awas, inna adzabi lasyadid, siksaku sangat pedih. Lalu yang kedua, surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur? Artinya apa? Bila kalian bersyukur, Allah tidak akan menyiksa kamu. Dua janji yang begitu hebat. Janji pertama, kalau kamu bersyukur, aku tambahin, kata Allah. Yang kedua, kalau bersyukur, kamu tidak akan aku siksa. Wa amantum, dan kamu beriman kepada Allah. Makanya saya ingin mengajak jamaah sekalian bersyukur pada akhir tahun ini agar terhindar dari dua. Pertama, mendapatkan tambahan yang dijanjikan oleh Allah, dan kedua, lepas dari azab dan siksa Allah. Tuh, makanya bersyukurlah. Bagaimana caranya bersyukur? Kalau berdasarkan surat Saba ayat 13, di situ ada dua yang memerintahkan kita untuk bersyukur. Pertama, apa? Kulu mir rizqillahi washkurulah. Makan kamu dari rezeki yang Allah berikan tiap hari. Makan tiap hari, minum tiap hari, berbagai macam buah-buahan, berbagai macam kenikmatan. Makan, kata Allah, makan. Memang rezeki untukmu. Washkurulah. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Allah memberikan contoh kaum Saba yang tadi subuh rezekinya banyak, makmur, sampai-sampai kata Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu negeri Saba tuh, negeri yang makmur, subur, Allah Maha Penyayang. Kata Allah, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum jannataihim bi jannataini zawatai ukulin khamtin wa syai'im min sidrin qalil zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Penduduk Sabah bandel, udah disuruh makan apa yang Allah rezekikan, minum sepuas-puasnya, jangan lupa bersyukur. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya Allah kasih tsunami dengan bedahnya
waduk arim. Wa arsalna alaihim saylal arim. Akhirnya negara mereka penuh dengan air. Ini contoh makro yang Allah berikan. Contoh mikronya pada diri kita. Kalau kita nggak syukur, tidak apa, berbagai masalah dalam keluarga kita. Kadang-kadang ribut suami istri yang tidak berhenti-berhenti. Kadang-kadang sakit dari bapak, ibu, anak yang tidak ada hentinya. Kadang-kadang ada musibah lain. Diterbangin angin puting beliung tuh gentengnya. Kadang-kadang dihempas oleh air yang banjir yang membawa menggenangi rumah kita. Oh, berbagai macam disebabkan apa? Karena nggak syukur. Makanya sekali lagi jangan lupa syukur. Yang kedua, surat As-Saba juga ayat 13. Allah mengajarkan cara bersyukur kepada keluarga Daud. Keluarga Daud. Kata Allah, i'malu ala Daud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur. Hei keluarga Daud, bekerjalah, rajinlah, giatlah untuk memanfaatkan anggota yang aku berikan kepadamu. Kamu aku berikan mata, lihat Al-Quran, lihat pelajaran agama, lihat orang-orang yatim, lihat orang-orang. Aku berikan telinga, datang ke pengajian, dengar nasihat, dengar Al-Quran, dengar zikir. Aku berikan kamu lidah, jangan kering lidah dari mengingat Allah. Aku berikan tangan, gunakanlah sebagaimana kehendak pemberi. Beri sedekah, bantu orang, nolong orang. Beri kaki, jalanlah ke tempat yang dibolehkan oleh Allah, ke pengajian, ke masjid, ke musola, silaturahim, nengokin orang sakit, takziah orang mati, itulah kaki, jalan ke sana. Tuh. Jadi kalau kita bekerja keras untuk belajar ilmu, untuk bekerja mencari nafkah untuk anak istri, ini namanya mensyukuri nikmat Allah. Begitulah perintah Allah kepada Nabi Daud, i'malu, bekerjalah ala Daud, keluarga Daud, syukron, sebagai tanda syukurmu kepada Allah. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Artinya diberikan anggota tapi tidak dimanfaatkan. Ngaji malas, sembahyang malas, sedekah malas, ngapain aja malas. Ini tandanya orang yang tidak bersyukur, tidak memanfaatkan anggota yang Allah berikan kepadanya. Tuh. Maka oleh karena itu pada akhir tahun seperti ini kita syukuri nikmat Allah. Syukuri nikmat Allah. Caranya bagaimana? Boleh sujud syukur. Tuh, sujud syukur habis sembahyang Isya atau habis sembahyang Maghrib, kita nih kepengen duduk aja kayak orang Robi Firli. Sajaku niat sujud syukur, Allahu Akbar, langsung sujud. Langsung sujud. Bacaannya sih memang ada, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, izinkan aku mensyukuri nikmatmu. Alladzi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, yang telah kau berikan nikmat kepada aku dan kedua ibu bapakku. Wa an a'mala sholihan tarda, dan izinkanlah saya untuk beramal soleh agar engkau ridho kepadaku. Wa adkhilni fi ibadikas sholihin, masukilah aku ke dalam hamba-Mu yang soleh. Kalau dapat, saya yakin nggak dapat sih. Ya? Ada nggak yang dapat? Tuh kan, atau nggak ada. Ya? Orang belum pernah sujud syukur. Sekarang udah dikasih tahu sujud syukur.
Kemudian mau sujud syukur ntar baru sekarang nuntut ilmunya, ya tinggalan. Nuntut ilmu dari sekarang buat sujud syukur kapan aja. Misalnya gini, oh kita dagang, sampai di pasar dagangan kita kayak dirampas orang, direbut beli, aturan pulang jam 12 baru pulang, jam 10 udah habis dagangannya pulang. Sujud syukur tuh. Kan Allah bakal tambahin. Oh kita apalagi mobil beres, sujud syukur. Istri kita lahir selamat, sujud syukur. Makanya banyak banget sujud syukur yang perlu kita lakukan. Pada kepengen, tapi belajar doanya ogah. Itu. Panjang juga kan? Doanya panjang juga sujud syukur. Ya kalau panjang-panjang yang pendek aja deh cari. Ada yang pendek. Robbi auzi'ni an ashkur ni'matak, segitu aja. Ya, Robbi auzi'ni an ashkur ni'matak. Itu dalam Al-Quran ada 2 tuh yang kayak gitu. Allati an'amta alayya wa ala walidayya, jangan dibaca udah. Robbi auzi'ni an ashkur ni'matak 3 kali. Robbi auzi'ni an ashkur ni'matak. Robbi auzi'ni an ashkur ni'matak. Robbi auzi'ni an ashkur ni'matak. Bangun, assalamualaikum. Segitu doang. Manfaatnya banyak banget. Allah tambahin rezeki kita besok. Allah tambah berkah rezeki kita besok. Allah kagak seksa karena kita mensyukuri nikmatnya. Itu dalam Al-Quran ada ayat berapa? Denny bisa cari nggak tuh? Cari dia ada nggak? Biar dia pada catat ntar ayat berapa? Robbi auzi'ni. Hah? Ada yang tahu ayat berapa? Ntar kalau udah tahu cari ayatnya. Ya memang ada 2 di situ, ada surat. Kalau nggak salah An-Naml. An-Naml. Sebab ceritanya Nabi Sulaiman lagi jalan. Ketika Nabi Sulaiman lagi jalan, dilihat ada barisan semut. Barisan semut ketika lihat rajanya, karena Nabi Sulaiman raja dari semua binatang. Rajanya mau lewat, ada semut cantang yang paling gede ceramah. Apa dibilang, ayyuhan namlatu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Hei kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, para semut, ayo masuk ke lubang-lubang kalian. Raja kita mau lewat, entar dikagak lihat kita diinjek aja. Ya kena semut halus. Nabi Sulaiman dengar, ada ketemu. Ayat berapa? An-Naml ayat 19. Tuh 1, An-Naml catat tuh. An-Naml ayat 19 yang baru saja baca tuh. Yang kedua Al-Ahqaf. Ayat 15. Ada 2 dalam Al-Quran. An-Naml 19, Al-Ahqaf. Ayat berapa baru saja. Bacaannya hampir sama, cuma ujungnya yang berubah. Rupanya Nabi Sulaiman dengar, waduh, rakyat saya patuh bener. Fatabassama dahikam min qauliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Karena rakyatnya itu patuh, Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah. Tuh. Segitu aja bersyukur kepada Allah. Apalagi kita yang makan kenyang pagi, sore, siang, malam, syukurnya kagak pantas. Nyari banyak-banyak berkahnya kurang. Orang kagak ada syukurnya. Kan janji Allah orang yang bersyukur ditambah. Nah makanya sekarang coba hafalin tuh surat An-Naml ayat berapa? 19. Yang satu lagi Al-Ahqaf ayat 15. Ayat berapa? 15. Ntar baca di Al-Quran, cari. Ya, kalau punya handphone cari Labzi namanya, kita cari terus ketemu ayat. Surah apa? Hah? Surah An-Naml. An-Naml, An-Naml semut. An-Naml itu semut. Surahnya surah An-Naml. Surahnya An-Naml bang. Ayatnya kali 19, suratnya An-Naml. An-Naml udah. Itu doa sekali ngapalin seumur hidup kepake. Tuh anak kita lahir, anak kita lulus, kita nih kayaknya dapat rezeki dari mana, sujud syukur. Sebabnya apa?
Itulah yang Allah bilang wa qalilum min ibadiyas syakur. Itu As-Saba tuh ayat 13. Sedikit benar hambaku yang pandai bersyukur. Nggak ada. Kalau dapat rezeki sujud syukur. Kan tadi udah saya bilang, pertama Allah bakal tambahin, kedua Allah nggak siksa. Caranya ya itulah. Itu yang pertama. Saya ngajak jamaah sekalian mensyukuri. Ini tinggal 2 hari. Kalau mau sekarang entar pulang wudu apalin dulu Robbi auzini an askura ni'matak. Kalau kagak bisa juga niat sujud syukur bacanya subhan rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kalau itu nggak dapat juga sih, ikan putih dah, ngapain hidup segitu aja nggak dapat. Subhan rabbiyal a'la yang kita sembahyang pakai itu, cuma niatnya sujud syukur. Karena kita kaget bisa surahnya, baca aja subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, bangun assalamualaikum. Tandanya dia udah bersyukur kepada Allah. Kalau mau bacaan yang sebenarnya itu tadi tuh. An-Naml 19, Al-Ahqaf 15, ya. Rabbi auzi'ni an askura ni'matak, segitu aja. Ya Allah izinkan aku mensyukuri nikmat-Mu. 3 kali. Bangun assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kan kalau berkah enak banget. Rumah tangga tenang, rezeki aman, masalah kagak ada. Itu tandanya berkah. Kalau yang kagak berkah duit banyak tapi resah, gelisah. Duit banyak ada aja masalah, ya. Nah, itu tandanya. Ya, mendingan duit dikit nggak ada masalah, aman, ya. Daripada banyak akhirnya habis ke situ juga. Nah, jadi carilah berkah. Caranya apa? Banyak-banyak bersyukur. Bab jaminannya la in syakartum la azidannakum kata Allah. Yang kedua, saya mengajak kita rame-rame menyambut tahun baru dengan penuh harapan dan doa. Jadi datangnya tahun baru, harapan kita insya Allah tahun besok lebih baik dari tahun ini. Baik ibadahnya, baik rezekinya, maupun urusannya, maupun apanya aja. Itu namanya harapan. Dan berdoa agar Allah menjadikan kita pada tahun 2023 besok aman dari fitnah dan bencana. Sekarang Allah lagi marah bener ini. Istilah orang itu lagi cuaca ekstrim. Para nelayan kapalnya pada hancur. Para wisatawan kagak bisa kembali karena gelombang. Ada kapal feri kagak mau berangkat karena takut ombak. Belum lagi kemarin longsor. Ya, gempa bumi, banjir. Ini fitnah yang Allah berikan kepada penduduk bumi. Tapi fitnah itu nggak jalan sendiri, ada yang jalanin. Yang terjadi bencana-bencana itu pada tempat di mana penduduknya nggak bersyukur. Dulu terjadi di Palu, di situ emang gudang LGBT. Ini yang terjadi di Parung, di Cianjur. Penduduk yang kena itu, saya kan punya masjid di Cianjur, dengar cerita orang itu kampung maksiat tuh yang kena. Mereka melakukan perzinahan, tidak kenal waktu, siang malam apa itu. Jadi nggak sembarangan, Jadi ada yang giring. Kalau saja dari sekarang kita mensyukuri nikmat Allah, ini namanya Allah pelihara kita nanti. Orang-orang jadi kita kedapat, kita kagak. Orang-orang terjadi musibah bencana kita kagak, ya. Nah, sebabnya apa? Kita selalu ingat kepada Allah. Nah, jadi yang kedua, menyongsong tahun baru besok dengan penuh harapan dan doa. Saya pengajian sehari Minggu, saya liburin. Ada yang tanya, Ustaz ngapa diliburin? Biarin, saya liburin.
dirayakan bukan tahun baru Islam, tahun baru Masehi. Saya bilang justru tahun baru Masehi yang kita kadang-kadang kebablasan. Kenapa kebablasannya? Ya memang tahun Masehi ini banyak kita gunakan dalam hidup. Gajian Masehi, bikin undangan, ada Masehi yang dipakai, hitung umur Masehi, janji-janji Masehi. Dan kebanyakan di dalam menyambut tahun baru, kalau yang mereka emang kan kita dengar sekarang, hotel di puncak udah habis. Kalau ente mau nyewa udah nggak berapa kan? Udah habis. Kemudian apalagi tempat-tempat maksiat, perempuan-perempuan yang ini udah habis diborong. Iya. Nah kalau yang begini-begini, paling ada yang patungan yuk bakar ayam. Tahun baru. Kemudian ayamnya berbiji, ya paling kagak 3, ini 2, 1 ayam tetangga dah. Nah, ini emang rame-rame bakar ayam. Kalau kagak bakar jagung. Jam 12 kalau di saya di CNI dekat saya. Nah, pada nonton kembang api. Habis kembang api bakar-bakaran. Tidur subuh, ngajian habis subuh. Ya, yang dateng. Saya perein aja udah. Dia bilang daripada lu nyeksa gua dulu nyeksa lu udah. Nanti kita datang mana enggak? Ada datang 2-3 orang, kemana yang lain? Ketiduran, kita habis bakar jagung. Nah, udah saya pergi. Ya? Habis subuh. Minggu setiap minggu habis subuh. Nah, dari sana. Ya, jadi ya menurut saya itu boleh-boleh aja. Asal sepanjang jangan yang pakai booking kamar bawa perempuan, itu jangan. Kalau sekedar bakar jagung sih boleh-boleh aja lah. Bakar ayam boleh-boleh aja, yang penting ayam boleh beli. Jangan ayam tetangga. Jagung boleh beli, jangan nyambut jagung orang. Habis bakar-bakaran, kalau tanggung jangan tidur dulu, sholat subuh dulu. Kan namanya nikah agak sholat subuh nomor berapa tahu dikejar. Jadi jangan. Sambutlah dengan penuh harapan dan doa. Ya, kita berharap semoga tahun. Mari kita baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar tahun 2023 yang akan datang Allah tambahkan rezeki kita, Allah tambahkan sehat kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah, Allah jadikan anak-anak kita yang lagi sekolah biar lulus pada, yang lagi belajar biar pada pinter, ya, dan menjadi anak soleh dan soleha. Kalau ada terpaksa yang harus mati tahun 2023, jangan takut. Kalau belum waktunya mah kagak bakalan. Kalau udah waktunya biar lari kemana juga bakal mati. Andaikan mati pada tahun itu, Allah jadikan mati kita husnul bitilkan niyah wa kulli niyatin sholihah ma'a khitamin husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila haratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihhi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan tabtahu lana bi abwabar ridha wat taisir wa tughliqu biha an abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna fa ni'mal maula wa ni'man nasir.
Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ihfadna fa innaka khairul hafizin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Wa hab lana rihan thayyibatan kama hiya fi ilmik wansurha alaina min khadaini rahmatik wahmilna biha hamlal karamah ma'as salamah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina was salamata wal afiyata fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina wa amwalina watmis ala wujuhi a'daina wamsahkum ala makanatihim fala yastati'una al-mudiyya walal maji'a ilaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan kasiran halalan tayyiban mubaraka. Allahumma barik lana fi anfusina wa fi azwajina wa fi auladina wa fi amwalina wa fi kulli syai'in a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa an'im wa taqaddal wa barik